Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi Bapak Ibu sekalian mitra TSI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hari ini hadir di dalam platform kita yaitu kanal Sinergi TV. Dalam kesempatan ini kita ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan cara strategi dalam memprospek. Cara dan strategi bagaimana mendapatkan kita seorang customer, mendapatkan seorang mitra atau member untuk bergabung di jaringan kita. Nah, ternyata masih banyak pertanyaan dari mitra-mitra, terutama yang baru, yang mungkin agak masih kesulitan dalam melakukan prospek ini. Seperti kita tahu bahwa dalam menjalankan usaha kita dengan produk yang hari ini kita sama-sama sudah pergunakan, di mana pasarnya sangat luas sekali. Gambarannya dan logikanya tentunya itu sangat mudah untuk mendapatkan customer, untuk mendapatkan mitra yang bergabung dan menjalankan bisnis kita. Tapi ternyata dalam hal ini karena banyak yang abai, yang tidak mempersiapkan dengan baik, hingga banyak juga didapatkan hasilnya yang tidak optimal. Maka dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara yang biasa kita lakukan di dalam memprospek ini. Paling tidak ada 5 Bapak Ibu sekalian tahapan yang biasa kita lakukan dalam rangka mencari prospekan, mencari calon customer dan menjadikan itu menjadi member yang bisa bergabung dan selanjutnya menjalankan bisnis kita ini. Yang pertama adalah biasakan kita dengan mencatat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mencatat. Apa yang harus dicatat? Tentunya adalah calon prospek kita. Siapa calon prospek kita? Adalah mungkin ring satunya adalah teman-teman Bapak di kantor, teman Bapak-bapak bergaul di rumah. Bisa saja itu adalah alumni sekolah Bapak. Silakan, itu yang akan dijadikan calon prospek kita. Yang pertama adalah dengan mencatat calon prospek. Yang langkah yang kedua adalah setelah kita mencatat ya, adalah menghubungi. Nah, daftar teman-teman Bapak yang mempergunakan produk-produk seperti kita ini. Setelah catat, lalu selanjutnya adalah Bapak hubungi. Ya. Tentunya dalam teknis menghubungi itu sangat banyak. Bisa kita pakai by phone, bisa lewat WA, kalau dekat bisa kita berkunjung, begitu ya. Nah, itu adalah yang kedua. Setelah kita berhasil menghubungi, kontaknya tersambung, kita janjian ya dengan teman atau calon prospek kita. Yang selanjutnya adalah ajak, Pak, ya. Jadi fase yang ketiga mengajak, ya, mengajak teman atau saudara atau calon prospek kita kemana? Nah, bisa saja kalau di tempat Bapak itu ada tempat yang biasa diselenggarakan training, ada presentasi, Bapak bisa ajak ke sana. Kalaupun ternyata tidak ada tempat di mana suka diadakan support system di daerah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya Bapak bisa juga dalam hal ini mengajak upline Bapak atau leader yang dekat Bapak untuk apa? Untuk berkunjung, untuk bisa menjelaskan kalau Bapak dan Ibu mungkin belum bisa menjelaskan sendiri. Nah, itu langkah atau tahap yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah diajak mungkin mau datang di tempat presentasi atau Bapak dan Ibu sekalian mengajak upline Bapak untuk menjelaskan. Mungkin dalam satu kali pertemuan belum tentu closing. Itu banyak kejadian Bapak Ibu sekalian, seperti hanya juga yang sering saya alami. Maka langkah yang keempat adalah dibutuhkan follow up, Pak. Ini penting sekali, begitu ya. Ini sangat penting. Follow up atau menindaklanjuti dari hasil kunjungan, gitu, presentasi yang awal, sangat mungkin ada yang masih belum bisa dimengerti, belum bisa dipahami. Kita bisa menjelaskan ulang.
sekaligus kita bisa meyakinkan kembali. Itu adalah di poin yang keempat. Nah, banyak ya mitra-mitra kita yang sering mengabaikan ini langkah yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian. Seolah dengan satu kali pertemuan kita jelaskan, orang langsung menyambut, lalu yakin, berpindah atau bergabung. Nah, hingga banyak sekali kegagalan ya, di mana orang tersebut untuk bergabung. Bahkan atau bergabungnya pun banyak yang akhirnya tidak konsisten. Baik itu dalam mengkonsumsi produknya, apalagi dalam ikut mengembangkan daripada jaringan pemasaran kita. Nah, maka dibutuhkan langkah selanjutnya, ini penting saya kira, adalah untuk bagaimana kita bisa memfollow up. Bisa saja itu kita lakukan bukan hanya satu kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, itu sangat penting. Nah, dari langkah setelah kita adakan tindak lanjut, di mana kita bisa menjelaskan lagi lebih detail, bisa meyakinkan, apalagi Bapak Ibu sekalian, yang paling utama itu bagaimana ya calon customer kita itu bisa merasakan daripada produk itu sendiri, hingga dia bukan hanya dapat memahami dan menangkap apa yang kita sampaikan, tetapi calon prospek kita bisa langsung dapat merasakan kemanfaatan produknya. Nah, tentunya adalah setelah follow up yang kita lakukan berhasil, langkah yang terakhirnya adalah closing. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, bahwa langkah terakhirnya tentunya diajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung ya, untuk menjadi anggota, menjadi member, dan untuk siap mengembangkan daripada jaringan kita di PT TDS Sinergi Indonesia. Demikian tip dan trik yang saya ingin berikan pada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berguna dan manfaat. Terakhir dari saya, senantiasa berbagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.